Salam Bapak Ibu saudara semua. Selamat malam Natal. Saudara, satu sukacita besar diberi kesempatan bagi kita dengan tenang merayakan Natal, cuaca yang cerah. Dan kita tidak tahu berapa kali Natal kita boleh rasakan untuk khusus di malam Natal. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita buka kitab suci masing-masing. Kita baca bergantian, saya mulai dari ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakannya Yesus, karena ia akan menyelamatkan dari dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi ia bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan, silakan dulu. Kita kembali mengenang kisah malam Natal. Satu kali seorang ibu muda yang bernama Maria, yang sudah bertunangan dengan seorang anak muda perjaka yang bernama Yusuf, didatangi oleh seorang malaikat kudus. Tidak diundang, tidak ada dalam mimpinya angan-angannya, dan tidak ada dalam doanya supaya didatangi oleh seorang malaikat. Tapi Rasul Lukas menceritakan kekejutannya akan kunjungan seorang utusan sorga, ditulis dalam Injil Lukas pasal 1. Kita lihat sejenak ayat ini. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 berkata demikian. Dalam bulan yang ke-6 malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa maksud salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah."
Itu peristiwa yang datang kepada seorang gadis muda, seorang perawan. Dia sudah dipertunangkan dengan seorang perjaka juga, sama-sama anak muda, bernama Yusuf. Mereka sama-sama keturunan nenek moyang mereka Raja Daud. Jadi mereka sebenarnya ada darah biru, baik Maria, baik Yusuf. Sama-sama dari suku Yehuda. Dan mereka sangat hidup suci, takut Tuhan. Dalam tradisi Yahudi, pertunangan bisa dilakukan pertama kali, diperkenalkan ketika masih anak-anak usia 10 atau 12 tahun. Sudah dicari jodoh bagi anak-anaknya. Bagi yang perempuan dan laki-laki mulai diperkenalkan. Nanti kalau kalian udah besar, kalian jadi suami istri. Dan anak-anak itu ada yang setuju, dan Maria dan Yusuf polos. Mereka orang yang dengar-dengar kepada orang tuanya. Kemudian setelah dewasa, kembali, tadi masih anak-anak, kembali diteguhkan pertunangan itu. Pertunangan yang kedua itu ikrarnya diumumkan, telah dipertunangkan. Dalam sampai kepada tahap dewasa, pertunangan itu udah menikah. Artinya sudah seperti suami dengan istri, cuma dengan syarat belum serumah dan hidup layaknya suami istri, tapi sudah disebut suami dan istri, hanya dalam sebutan. Artinya tidak ada lagi yang boleh berhubungan dengan yang lain. Di situ status nikah. Setelah dewasa, laki-laki juga tidak boleh mendekati atau didekati wanita lain. Demikian juga perempuan. Nah, sudah ada ikrar janji sehidup semati akan melangsungkan pernikahan kudus. Tetapi entahlah bagaimana, ada rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat Tuhan. Dia mau datang ke dunia untuk boleh berbicara langsung kepada manusia. Dan untuk bisa berbicara langsung kepada manusia, dia harus menjadi manusia. Dan untuk menjadi manusia, diperlukan wadah untuk bisa menjadi manusia. Wadah yang pertama adalah mesti ada wanita yang akan mengandung. Tetapi karena ini dari Tuhan, artinya Tuhan yang menjadi manusia, maka Roh Kudus yang bekerja. Jadi ini lahir karena roh, dari Roh Kudus. Dan sebelum itu datang ke rahim Bunda Maria yang suci, perawan Maria lebih dahulu diutus Tuhan. Utusannya yang bernama Gabriel. Kalau ada orang nama Gabriel, jaga sifat. Perlu hati-hati ya dengan nama. Yang kedua, namanya hati-hati, Yosua. Itu sama dengan Yesus, artinya penyelamat. Ini nama-nama yang berat. Nah, anak-anak, anak Tuhan, datanglah Gabriel diutus ke rumah yang sederhana di Nazaret, orang keluarga sederhana. Di situ datang, dia terkejut. Mulai ucapan salam daripada malaikat sudah turun dengan kilau cahayanya. Dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Allah." Artinya engkau orang yang istimewa dari semua wanita di dunia. Tidak ada wanita yang lebih mulia daripada Bunda Maria. Engkau dikaruniai Allah. Tuhan menyertai engkau. Tuhan akan menaungi engkau. Engkau akan mengandung. Sampai tahap itu betul, karena dia udah bertunangan, nanti akan mengandung. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, itu doaku sebagai orang Yahudi, kalau boleh anak pertama laki-laki, penerus generasi, masih amin. Tetapi anak yang lahir itu bukan dari Yusuf ya, dari Roh Kudus. Dia tidak percaya
Dia bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum disentuh laki-laki manapun termasuk tunanganku suci. Dan dia berkata, Tuhan akan menaungi, Roh Kudus akan memenuhi engkau, dan anak yang lahir itu disebut kudus, dan dia disebut anak Allah. Kalau anak monyet apa? Monyet kan? Anak monyet, ya monyet. Anak manusia disebut manusia. Kalau anak Allah, ya Allah. Karena memang lahir dari Allah Roh Kudus menaungi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu manusia biasa, luar biasa. Sebab dia lahir dari Allah, dari Roh Kudus. Jadi hubungan Roh Kudus dengan Bunda Maria, dia pasti ketakutan. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Dan engkau harus, ada kata harus, menamai anak yang lahir itu Yesus. Dialah yang dinubuatkan para nabi. Nabi Mika pasal 2 pernah berkata, hai engkau Bethlehem, Efrata, dan seterusnya, daripadamu akan lahir, dan lain sebagainya. Disebutkan dalam kitab yang lain, akan melahirkan seorang anak darah, dan yang dilahirkannya disebut Immanuel. Immanuel, Elohim, artinya Allah menyertai, Allah turun. Pertama turun ke dalam Bunda Maria sehingga dia mengambil. Dia sangat terkejut dan sangat ketakutan. Dan mulai dia ketakutan, mulai dia merasakan kegerakan Roh Kudus. Hari, jam, minggu, bulan, dia pun mulai merasakan pekerjaan dari para Roh Kudus di rahimnya. Dan tiba-tiba, seperti biasa, tunangannya Yusuf datang ke rumahnya. Dia mulai melihat kekasihnya yang sangat dicintainya dari anak-anak sudah dipertunangkan, dan ikat janji ketika telah dewasa, telah ditentukan hari waktu pesta pernikahan. Dan dia melihat kenapa sudah mulai lain bentuk badannya. Dia selidiki, dan dia menjadi sangat marah, sangat kecewa, sebab dia sangat mencintai tunangannya Maria dari kecil, udah janji suci. Dia sangat cantik, sangat saleh, sangat sederhana, sangat polos. Tetapi saat itu dia melihat sendiri yang tidak betul lagi. Padahal aku ikut apa kata orang tua, dan aku memang asli cinta sama dia. Sehingga dia mulai pasang siasat. Tetapi dia tetap mencintai calon istrinya itu. Dia mulai ada dalam pikirannya. Saudara, pikiran hati itu Tuhan tahu. Dia mulai pasang siasat untuk menceraikan dengan diam-diam. Kenapa perlu diam-diam? Supaya tidak ada gejolak. Ya, supaya tidak ada gejolak. Dan kalau nanti ketahuan dari laki-laki yang menceraikan, maka Yusuf harus mempertanggungjawabkan. Dia rela menghadapi pengadilan agama. Ya, pokoknya hujatan dari keluarga kedua belah pihak dia siap. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya itu. Walaupun belum menikah sudah disebut istri karena ada ikatan, sudah ada janji. Dia tidak mau mencemarkan nama baik. Udah dipasang syarat, kapanlah mulai aku ngomong sama keluarganya sama dia. Dan dia pun menunggu itu sambil berbaring dia tidur. Datanglah dalam mimpi, hanya dalam mimpi. Malaikat yang sama datang. Kalau malaikat Gabriel tadi datang kepada Bunda Maria, anak darah itu belum lagi ibu-ibu, kepada Maria
Maria itu langsung mulai dilihat. Tetapi kepada Yusuf, karena bukan dia yang akan melahirkan dan bukan benih dia, tidak perlu datang dari dia langsung, tapi melalui mimpi berbicara. Yusuf dalam tidurnya dia terbangun. Aku tahu kegalauanmu, aku tahu kau sangat mencintai Maria tunanganmu itu, dan memang engkau pasti wajarnya sebagai seorang pemuda perjaka ingin mendapatkan istri yang perawan. Engkau kecewa, tapi ketahuilah dia tetap asli, sebab dia mengandung bukan dari laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Dia perawan. Jangan cerai, ambil dia jadi istrimu. Baru dia sadar, untung belum tercemarkan nama keluargaku cerai, sebab dia nggak cerai kalau tunangan diumumkan. Untung keluargaku belum sempat tercemar malu. Keluarga Maria yang kusayang itu pun tidak tercemar. Biarlah kami menikah, walaupun dia hamil bukan dari aku. Biarlah publik melihat, dan diumumkanlah mereka sah, sudah menikah, tapi tidak berhubungan suami istri sampai nanti melahirkan. Pesan Natal kepada kita di malam Natal ini, saudara, keluarga Kristen bisa menghadapi persoalan, bisa menghadapi perselisihan, bahkan bisa saling menuduh. Bisa ada perselisihan hebat sehingga sampai kepada hal menutup diri. Maria dia menutup diri, bermurung, takut keluar. Yusuf juga sangat malu, bahkan ingin menceraikan. Nah, di sini pernah keluarga salah satu pihak sempat ngomong, cerai kita. Salah satu orang yang bodoh, salah satu keluarga paling bodoh, tidak ikrar janji di altar. Ini perlu kita ingat di malam Natal ini. Konflik Maria dan Yusuf luar biasa. Hamil di luar nikah. Bisa terjadi, di jemaat bisa terjadi begitu, di gereja bisa terjadi. Saling mencemarkan pun ada orang. Ada. Dicemarkan nama istrinya, kemana-mana diceritakan. Ada lagi yang lebih bodoh, dicemarkan nama suaminya, diumumkan kemana-mana. Dia nggak tahu dia sedang mencoreng keningnya sendiri. Hati-hati keluarga Kristen, hati-hati seberat apapun dan teguran dari malaikat Tuhan, jangan ceraikan. Ini peringatan sama kita, konflik apapun, konflik karena anak. Keluarga Maria Yusuf konflik karena hamil, karena punya anak. Betapa banyaknya keluarga Kristen konflik karena anak, karena kebutuhan uang, karena kesehatan dan lain sebagainya, karena ekonomi. Saya tidak tahu apa konflik dalam hidup keluarga saudara, tapi konflik itu sering ada. Ada sini keluarga tanpa konflik. Lalu cuma diangkat tangan, lambaikan tanganmu. Ada keluarga yang tanpa konflik. Berarti kalau tidak melambai, berarti ada konflik. Amin. Kalau saudara sempat ada konflik, Bapak Gembala mesti les sama saudara. Saudara perlu khotbah di sini, karena saudara luar biasa. Keluarga Kudus pun konflik. Siapa kita? Siapa kita? Tetapi Yusuf dan Maria terima pesan, jangan mencemarkan nama baik.
jaga marwah suami masing-masing. Amin. Sebab itu nama keluargamu. Jangan juga mencemarkan nama baik istri, sebab itu keluargamu. Kan banyak orang sekarang bahkan ditampilkan ke publik masalahnya. Waktu lagi cinta semua orang tahu. Uang maharnya berapa, semua orang bangga. Di situ ada masalah mau bercerai. Saudara, tidak ada keluarga yang tidak bermasalah. Bisa datang dari pihak wanita, dari keluarga saudara, secara umum. Hanya didulukan ya, tidak dijawab. Paling banyak datang masalah dari pihak istri, artinya dari ibu, atau dari suami. Pertengkaran, perselisihan, mulai secara umum setiap hari kalau ada perselisihan dari pihak perempuan istri atau dari suami. Perlu ditanya di malam Natal ini. Itu rahasia keluarga. Bahkan sampai bisa memuncak, tidak tahan lagi sampai ke ubun-ubun cerai. Pesan di hari Natal ini, jangan lakukan itu saudara, apapun. Tadi sudah dianggap Maria itu cemar, ada main dengan pria lain. Kalau terjadi seperti itu di tengah-tengah keluarga orang Kristen, si ibu ada main dengan pria lain, cerai. Ini pertanyaan loh. Kalau suami ada main dengan wanita lain, cerai. Jawabannya tidak. Itu risiko janji di altar. Ketika ditanya para biarawan, maukah engkau menerimanya dalam ini? Dikatakan kecuali dipisahkan oleh maut, bukan hakim pengadilan agama. Ya, bukan hakim pengadilan agama. Kalau ada sekarang ini tren ya, istri yang menceraikan suami, makin gila sekarang ini. Kalau dulu orang takut kalau laki-laki menceraikan, sekarang ini bukan. Istri lebih petenteng zaman now. Iya, itu fakta. Boleh dicek ke pengadilan agama. Kalau saudara ada surat akte pernikahan dari pemerintah, saudara bisa menggugat cerai walaupun Kristen secara sipil. Dan kalau istri bilang masuk ke pengadilan, dipanggil suami 3 kali tidak mau hadir ke pengadilan, sah diceraikan oleh negara. Kalau ada laki-laki diceraikan seperti itu, diam saja, biar perempuan itu bingung sendiri. Jangan mau hadir ke pengadilan. Catatan, boleh saja cerai, tapi catatan garis bawahi, tidak boleh nikah lagi. Amin. Berani cerai, oke, pergi. Jangan minta harta gono gini. Siapa suruh pergi? Halo? Siapa suruh? Kamu yang minta. Cari suamimu lagi kalau mau. Aku tak akan. Itu risiko. Takkan menikah lagi. Ada sih di keluarga udah gak tahan lagi dibunuh, udah muak kali melihat satu sama lain. Ada bangun pagi nggak mau dekat lagi, nggak mau diurus. Banyak orang Kristen sebenarnya telah cerai secara jasmani,
tapi secara rohani karena ikatan janji masih utuh. Banyak. Dan itu karena apa? Tidak tahu posisi masing-masing. Perlu posisi dijaga ya. Siapa yang harus mengatur keluarga? 1 Korintus pasal 11. Itu sebabnya mencari pasangan pikir-pikir. Jangan semena-mena. Kalaupun cantik, jangan terlalu andalkan kali cantiknya, karena nanti rontok juga cantiknya. Kalaupun kaya suami, jangan andalkan kali, rontok juga nanti itu. Amin. 1 Korintus pasal 11. Saya baca ayatnya yang ke-7. Sebab laki-laki, artinya suami, tidak perlu menudungi kepalanya. Tidak perlu lagi ditutupi. Dia punya wibawa daripada Tuhan. Karena apa? Titik 2. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Seorang suami, terus terang, saudara yang sudah menikah, saudara menggambarkan, artinya menghadirkan, menggambarkan, mensifatkan dalam diri seorang laki-laki, menggambarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Ini perlu dicatat ya, garis bawahi sama Bapak, bahwa ada menggambarkan kemuliaan Allah. Luar biasa. Ada Allah dalam dirinya, karena dia imam yang menentukan. Dan itu mesti dipegang. Jaga marwah sebagai penentu. Menggambarkan, tidak perlu ditutupi. Tampillah sebagai orang yang benar-benar menggambarkan kemuliaan Allah. Tetapi, artinya jauh berbeda ya. Kalau kata tetapi itu bertolak belakang, yang sama sekali tidak sama. Tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dalam ayat terjemahan baru, terjemahan ini katakan, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Terjemahan terbaru, dari laki-laki. Jadi laki-laki itu sebagai suami menyinarkan, bercahaya dari dirinya kemuliaan Tuhan Yesus. Karena dia imam. Sementara perempuan, apa yang disinarinya? Kemuliaan suaminya. Artinya apa? Jaga nama baik suami. Halo? Ya, firman Tuhan. Jadi kalau menyakiti suami, menceraikan suami, hancur. Jangan main-main. Jangan suka menceraikan suami, merendahkan di depan orang. Gak boleh. Karena dia menyinari kemuliaan Allah. Tetapi perempuan tidak menyinari kemuliaan Allah. Dia menyinari kemuliaan suaminya. Jadi dia membawa nama suaminya. Kalau udah menikah, apa dibilang? Misalnya seorang istri orang Jawa menikah sama orang Batak, Marga Mandulang misalnya, apa dipanggil si ibu itu? Masih dipanggil namanya Ningsi, Ningsi. Apa dipanggil? Ibu apa? Ibu Mandulang. Demikian kalau suaminya bule, John Smith namanya, kawin sama burung Jawa, apa dipanggil si nyonya itu? Nyonya Smith. Amin. Dia larut dalam kemuliaan suami. Jangan main-main. Dan tidak ada imam dua. Imam berapa dalam satu keluarga? Satu. Enak aja. Kalau dua-duanya imam, siapa yang jemaatnya? Dua-duanya imam. Siapa jemaatnya? Siapa yang mau diimami?
Kalau ibu-ibu yang suka melawan suami, bertobat. Ini firman Tuhan. Supaya ada keakuran. Boleh catat sama para suami, aku imam ma. Kau menyinari kemuliaan Bapa yang namanya Bapa menyinari kemuliaan Tuhan. Ini pesan Natal 2025 bagi keluarga. Efesus 5 ayat 23. Efesus 5 ayat 23. Nah, karena suami adalah kepala istri, nggak boleh dua kepala ya. Karena artinya udah diputuskan, ditentukan Tuhan. Kecuali dikatakan karena istri adalah kepala suami, jangan begitu. Tidak ada ayatnya. Tetapi karena suami adalah kepala istri dan dikatakan, diumpamakan, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kepala jemaat GPD Eklesia ini, kepalanya kita sebagai jemaat, itu Kristus. Digambarkanlah seperti itu. Jadi jemaatnya bapak-bapak paling dekat siapa? Jemaatnya bapak-bapak suami? Istri. Jemaat yang kedua siapa? Anak-anak. Jangan ada bapak-bapak jemaatnya istri orang. Komentarin suami orang toka. Dan juga jangan terlalu usik dengan jemaat bapak-bapak lain anak-anaknya. Bagaimana kek? Itu pesan. Jadi hidup itu memang mesti ada yang berjemaat itu. Di rumah ada jemaat, dipimpin oleh si bapak-bapak, diarahkan istri ke jalan Tuhan. Demikian juga anak-anak jemaat yang selanjutnya dibawa mereka, dibawa kepada Tuhan. Dikatakan sama seperti Kristus sebagai kepala kita masing-masing. Demikianlah juga para bapak-bapak boleh mengarahkan istrinya ke jalan Tuhan. Jangan terbalik ya Bapak Ibu ya. Amin. Jangan balik-balik. Makanya bapak-bapak harus lebih rajin datang kepada Tuhan. Amin. Jangan trennya mama-mama ini istri. Yang salah sama kita. Bahwa suami itu menjadi kemuliaan, memancarkan kemuliaan Kristus saudara kasih. Nah, pesan-pesan Tuhan pada hari Natal 24 Desember. Yang pertama adalah dalam konflik rumah tangga anak-anak Tuhan. Nomor 1, jangan takut. Itu pesan kepada Maria dan juga kepada Yusuf. Mereka memang sangat takut secara manusia. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Kalau ada konflik, datang sama Tuhan. Jangan takut. Kalaupun ada konflik dengan suami istri, kehilangan kasih, kehilangan hormat, kehilangan kesetiaan, ada perselisihan dan lain sebagainya, jangan takut. Tetap utuh satu keluarga apapun. Kalau ada yang mau pulang ke rumah orang tuanya, pulang dan jangan nongol lagi, jangan minta apa-apa. Iya. Jangan coba-coba nikah lagi. Tapi kalau ada konflik, jangan takut. Tetap datang sama Tuhan. Amin. Itu nomor 1. Berat memang, berat hidup ini, berat. Tapi Tuhan katakan jangan takut. Yang kedua adalah ketika malaikat Tuhan itu datang, dikatakan engkau harus menamainya Yesus. Yesus artinya Allah menyelamatkan. Undang Yesus, ada nama Yesus di setiap rumah tangga. Ada pribadi Yesus. Kalau ada Yesus di setiap keluarga, ada keselamatan. Amin. Kalau berdoa ingat, panggil nama Yesus. Di dalam nama itu ada kuasa.
Yesua, Yesua, Joshua, Yesus, Yesus, Yeus. Yeus itu semua artinya adalah Allah menyelamatkan. Kalau dikatakan Yesus Kristus sama dengan Yesua Hamasyah, artinya Yesus juru selamat yang diurapi. Itu artinya, dan itu penggenapan daripada nubuatan perjanjian lama, disebut Immanuel. El itu Elohim. Immanuel artinya Allah beserta. Undang Immanuel, penyertaan Tuhan di setiap keluarga. Amin. Undang. Itu nama-nama yang ajaib. Ada pujian mengatakan Immanuel, Immanuel, ya disebut Immanuel. Dan selanjutnya Allah menyertai kita. Selanjutnya saudara, Yesus datang, kata malaikat itu, karena dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya, menyelamatkan umatnya dari segala dosanya. Jadi Yesus datang di tengah-tengah keluarga yang konflik, Maria dan Yusuf konflik. Tujuannya juga adalah untuk menyelamatkan dosa-dosa umatnya. Siapa umatnya? Umat daripada Tuhan Yesus. Umatnya yang asli. Siapa? Orang Israel atau Yahudi. Kita bukan, kita dicampokkan, diangkat melalui kepercayaan kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak lahir di Batam. Yesus lahir di Palestina sana, di Bethlehem. Kota yang sangat kecil, tapi menjadi terkenal sampai sekarang. Seluruh dunia datang ziarah ke Bethlehem. Kota yang tidak diperhitungkan, tapi seluruh dunia datang sujud ke titik tempat gua kelahiran Yesus Kristus atau kandang itu. Menjadi terkenal. Kita adalah umatnya yang kedua setelah Israel. Amin. Karena iman percaya kepada Yesus yang lahir. Teruslah sembah Dia dan jangan tinggalkan. Sebab penyelamat manusia dan yang mengampuni dosa siapa? Siapa? Dialah yang menyelamatkan dan yang mengampuni umatnya. Tidak ada pengampunan di luar Yesus. Biar lu minta ampun, tidak ada pengampunan saudaraku. Biar kita mau bayar apapun, tidak ada pengampunan di luar Yesus. Amin. Amin. Ada mulai bosan jadi orang Kristen karena banyak konflik. Konflik tadi udah biasa ya, keluarga kursi pun konflik besar, bertengkar, mau cerai. Siapa kita? Kita lebih tak beres. Tapi kalau saudara boleh bertahan, saudara luar biasa. Kalau saudara boleh bertahan di tengah-tengah kesusahan keluarga, itu luar biasa. Luar biasa. Dan yang terakhir adalah sebagaimana Maria dan Yusuf tulus taat, tidak nego-nego. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan tulus, seorang yang tulus, seorang yang taat. Dan jangan pernah mengatakan kalau udah menikah, kau bukan jodohku mama, dulu yang sakitnya mataku, aku mau sama kau. Dulu yang memang sakit itu yang tak ada yang nampak yang lain. Tapi sekarang ini mama udah banyak nampak yang lain. Itu banyak seperti itu loh. Dulu karena tak adanya pilihan lain. Memang karena dulu memang ditobatin gitu loh. Makanya ada yang marga dekat pun diembat. Yuk,
keluarga ini tadinya nggak boleh saling ngambil, tapi karena nggak ada diambil. Dulu leluhur kita begitu loh. Harusnya kan merantau ya, cari yang lain. Nah sekarang ini makanya makin terbelalak kita di rantau ini, diambil guru yang lain. Karena mata makin melotot. Cantik juga guru dari daerah ini, cantik juga. Itu sebabnya makin macam-macam. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan menjadi satu macam. Kalau udah jadi mesti satu macam. Menikah sama anak Batak menjadi Batak. Ada menjadi yang lain lagi. Artinya kalau kita sebagai bapak-bapak laki-laki suami mengambil guru yang lain, jadilah kita menjadi tetap bapaknya, tetap Kristennya. Amin. Tetap. Dan buat guru-guru kita hasian, cari yang anak Tuhan. Amin. Perlu dibilang ini, cari yang anak Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, siapa yang mencari akan mendapat. Jadi berusaha mencari. Amin. Sudah ada yang cari? Karena firman Tuhan berkata demikian, cari. Sudah kalian cari? Dicari aja belum tentu gampang dapat. Apalagi saudara kata mencari hujan dari langit. Tapi Yusuf dan Maria memang mereka nggak cari-cari, orang tuanya yang cari. Begitulah porosnya. Kalau saudara nggak tahu cari, bilang sama papa mama, mama papa carikan. Boleh nggak? Boleh kali, itu kita lihat. Boleh kali pun. Pasti yang dicari yang bagus. Amin. Mereka biasanya lebih teliti, lebih main hali-halinya. Main. Kalau yang anak muda kan paling dilihatnya, aduh aku nggak tahan gantengnya. Cuma itu dilihat. Tapi kalau orang tua kan macam-macam ya. Wah, boleh nih. Daripada repot anak muda, nggak apa-apa bilang sama papa mama. Mari kita bangkit dari sana. Karena pujian firman jadi manusia. Ia datang rela menjadi manusia dan